بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأشهر الحرم من مقدسات الإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita menegaskan bagaimana sejarah terkait bulan-bulan haram di era Islam, bahwa ketika Islam datang, maka bulan-bulan haram ini hanya menempati kemuliaan di bawah bulan Ramadan. Karena kita sebutkan sebelumnya bahwa di era masa lalu, era Ahlul Kitab dan zaman jahiliyah, maksimal bulan mulia itu adalah 4 bulan mulia ini. Ramadan sama sekali belum dikenal sebagai bulan mulia kecuali hanya di dalam Islam. Dan kita sudah katakan bahwa sebagaimana hari Jumat hanya untuk kaum muslimin, sementara hari Sabtu untuk Yahudi dan hari Ahad untuk kalangan Nasrani, ternyata Allah memilih hari Jumat sebagai bulan mulia. Dan kita katakan hari Jumat adalah hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan Adam. Bahkan kemuliaan hari Jumat, bahwasanya kiamat tidak bakalan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hal yang sama terkait bulan Ramadan, hanya murni khusus kaum muslimin. Adapun bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan kemudian bulan Muharram serta Rajab, paling mulia di sebelum Islam. Tapi di era Islam dia berada di bawah kemuliaan bulan Ramadan, dan Ramadanlah kemudian yang menjadi sayyidus syuhur, bintangnya seluruh bulan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait ini di surah Al-Baqarah, maka pembicaraan didahulukan dengan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, hingga 3-4 ayat sampai selesai. Dan setelahnya dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan, yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau umatmu wahai Rasulullah bertanya terkait hilal itu apa, dimulai dari kemudian tidak ada, tiba-tiba muncul sebentar doang, lalu tiap malam tambah besar sampai kemudian dia purnama, lalu kemudian mengecil sampai hilang. Maka kata Allah, yas'alunaka 'anil ahillah, ketika mereka bertanya kepadamu tentang hilal, kul, katakan dan jawablah, hiya mawaqitu linnas, sungguh bulan itu adalah standar untuk waktu untuk seluruh manusia. Sehingga dengan sangat jelas ketika purnama tidak mungkin kita katakan bahwa itu adalah awal bulan, dan ketika kemudian awal bulan dan akhir bulan, karena kecilnya tidak mungkin kita katakan bahwa itu adalah pertengahan bulan. Sehingga sangat alami menjadikan bulan itu sebagai standar. Berbeda dengan bulan ataupun berbeda dengan matahari yang tidak ada bedanya awalnya, tidak ada bedanya akhirnya, sehingga tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai standar, walaupun tetap dijadikan sebagai siklus pergantian siang dan malam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan sejarah bulan-bulan haram di era Islam. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 217. Sebuah pertanyaan yang kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Jika seandainya wargamu dan masyarakatmu atau audiens dakwahnya Rasulullah bertanya kepadamu, 'anil syahril harami qitalin fi, tentang bulan-bulan mulia di mana di sana dilarang perang sama sekali, kul, jawablah wahai Rasulullah, qitalun fihi kabir, berperang di bulan itu adalah dosa besar. Maka inilah yang tadi kita sebut bulan perdamaian. Makanya dalam tradisi jahiliyah, kalau ada yang mencoba
menciderai bulan ini dengan peperangan dan pertengkaran, itu semi dilaknat oleh para orang-orang Arab jahiliyah. Dan Islam pun menegaskan bahwa betul itu dosa besar. Wasaddun an sabilillah, demikian pula dosa besarnya mereka-mereka yang menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, yaitu mengurus Baitullah atau yang hari ini Ka'bah, yang ketika itu dikuasai secara politis oleh kaum Quraisy atau kaum pagan, walaupun dari keluarga Rasulullah SAW sendiri, yaitu Quraisy. Ternyata Allah katakan wasaddun an sabilillah, bahwa perbuatan menghalangi kaum muslimin mengelola Ka'bah itu adalah dosa besar pula. Dan di ayat yang lain Allah katakan wa ma kanu awliya'ahu, sungguh Quraisy yang merupakan orang-orang budaya itu bukanlah walinya, pengurus yang sah terhadap DKM Masjid Haram di era itu. In awliya'uhu illal muttaqin, sungguh yang sah menjadi pengurusnya adalah hanyalah kalangan orang-orang bertakwa, yaitu Rasulullah dan kawan-kawan dan para sahabatnya. Ayat ini berlanjut di surah Al-Baqarah ketika Allah menyatakan wal masjidul haram, begitupun mengusir kaum muslimin dari Masjidil Haram wa ikhraju ahlihi minhu, bahkan kalian mengusir penduduk Makkah, penduduk Ka'bah, lalu mereka disuruh keluar untuk hijrah, itu dosa besar. Akbaru indallah, itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan wal fitnatu asyaddu minal qatl, kalian terus merecokin, memfitnah kaum muslimin dengan beragam fitnah. Engkau tuduh mereka sebagai memurtadkan tanah jazirah Arab. Kalian wahai kaum musyrikin tuduh mereka sebagai orang-orang gila. Kalian tuduh mereka sebagai pengacau keamanan. Kalian tuduh mereka sebagai ahli sihir. Itu adalah nauzubillah fitnah yang keji terhadap mereka sama sekali. Lalu Allah katakan bagaimana kerasnya para kaum pagan tersebut terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka senantiasa memerangi kalian wahai kaum muslimin. Inilah disebut Islamofobia. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian kalau mereka bisa memurtadkan kalian dari Islam. Ini istata'u, dengan segala upaya mereka, dengan segala kekuasaan politik mereka, dengan segala kerjasama mereka dengan suku-suku luar Islam, suku-suku di luar kota Makkah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa may yartadid minkum an dinihi, namun kalian harus sadar wahai kaum muslimin, siapapun murtad dari agamanya hanya karena fitnah akibat masalah bulan-bulan mulia terkait peperangan di situ, fayamut, lalu dalam keadaan dia murtad lalu meninggal, wa huwa kafir, dia kafir statusnya, tidak istiqamah berislam, maka faulaika habitat a'maluhum, sungguh dengan kekafiran mereka itu seluruh amalannya selama dia Islam akan hancur fid dunya wal akhirah, dan di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka, nauzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala begitu sangat memuliakan bulan-bulan mulia ini dan menyatakan bahwa sungguh segala bentuk peperangan di dalamnya, segala bentuk menghalangi kaum muslimin untuk senantiasa bisa mengelola Masjidil Haram, begitu pun mengusir mereka dari Masjidil Haram, apalagi di bulan-bulan haram, itu semua adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seperti ini kita mengerti betapa besar nilainya bulan-bulan mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan amal soleh yang begitu tinggi di bawah amal soleh yang ada di bulan Ramadan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.